Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa tanggal 17 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di tempat tidurnya, wajah Saleha tampak memerah menahan kesal. Sesekali ia menghela nafas panjang, berusaha meredakan amarah yang masih bergelayut di hatinya. Pagi tadi, seorang wanita asing menitipkan sebuah amplop berisi uang kepadanya, mengatakan bahwa uang tersebut adalah donasi untuk acara amal yang akan diselenggarakan. Saleha yang selalu berpikir positif pada orang lain menerimanya dengan senang hati, tanpa curiga sedikit pun. Namun, situasi berubah begitu cepat. Tak lama setelah itu, Saleha justru ketiban sial dan membuat ia malah seorang yang tertuduh. Tuduhan itu menyebar begitu cepat dan Saleha merasa terpojok, diperlakukan seperti penjahat tanpa bisa membela diri. Mengetahui apa yang menimpa istrinya, Nando berusaha tetap tenang dan bijak. Ia duduk di sisi Saleha, menyentuh lembut tangannya, seolah ingin membagi kekuatan. Menurutnya, musibah datang tanpa bisa ditebak. Dan yang paling penting sekarang adalah mereka bisa membuktikan bahwa Saleha tidak bersalah. Kata-kata Nando yang tenang dan penuh keyakinan sedikit meredakan keresahan Saleha. Ia menyadari bahwa dengan dukungan suaminya, ia tidak sendirian menghadapi ini. Bersama-sama mereka akan mencari cara untuk membersihkan nama Saleha. Beruntung Saleha akhirnya bisa terbebas, dan ia hanyalah menjadi korban dari tipu daya wanita itu. Pagi itu suasana masih sepi ketika Saleha menemukan sebuah amplop mencurigakan tergeletak di teras rumahnya. Hatinya bergetar, tapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Dengan perlahan, ia membungkuk untuk mengambil amplop tersebut. Sementara pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapa yang mengirimnya? Kenapa harus diam-diam seperti ini? Saleha membuka isi amplop itu dengan hati-hati. Namun begitu matanya tertuju pada isi amplop itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalamnya terdapat sebuah foto Bu Soraya sedang berfoto dengan seorang pria. Pria itu begitu asing bagi Saleha. Namun diketahui jika orang itu adalah orang kepercayaan Bu Soraya. Saleha termenung. Pikirannya kalut memikirkan maksud dari foto tersebut. Apa hubungannya antara Bu Soraya dan pria itu? Mengapa foto ini sampai padanya? Ada begitu banyak teka-teki yang berputar di benaknya. Dan ia tahu ia tak bisa menyimpan ini sendirian. Bergegas, Saleha masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan Nando tentang apa yang baru saja ia temukan. Nando menyimak dengan penuh perhatian. Sesekali mengernyitkan dahi, tanda ia juga berpikir keras. Pertanyaan-pertanyaan muncul di kepala mereka berdua. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan Bu Soraya dan Sidan? Apakah ini ada hubungannya dengan tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada Saleha? Namun Nando tak ingin berlama-lama tenggelam dalam kebingungan. Dengan ketenangannya, ia segera menyusun rencana. Ia tahu menghadapi masalah ini tidak bisa seorang diri. Pikirannya langsung tertuju pada Dani, sahabat lamanya yang baru saja kembali dari Jakarta. Dani dikenal memiliki insting tajam dan kemampuan mencari informasi yang luar biasa, terutama dalam menggali rahasia yang tersembunyi. Nando yakin bersama Dani mereka bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Dengan dukungan dari sahabatnya itu, Nando bertekad membongkar rahasia kelam Bu Soraya dan Sidan. Nando dan Dani memulai rencana mereka dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Mereka sepakat untuk membuat pesan misterius bernada ancaman yang ditujukan kepada Bu Soraya. Pesan itu singkat namun mematikan. Siap-siap saja, semua rahasia gelap kamu akan segera terbongkar. Begitu isinya. Dengan harapan memancing ketakutan, mereka memastikan pesan itu dikirim secara anonim. Nando yakin ini adalah langkah awal yang tepat untuk membuat Bu Soraya goyah
dan membuka celah dari semua rencana liciknya. Di balik ketenangan mereka, strategi ini menjadi sinyal peringatan bahwa kejahatan Bu Soraya mulai tercium. Saat menerima kertas berisi ancaman tersebut, Bu Soraya langsung dibuat syok. Tubuhnya mendadak kaku, tangannya gemetar hebat, dan nafasnya memburu. Pesan itu menusuk pikirannya seperti belati tajam, menimbulkan berbagai pertanyaan yang berputar tanpa henti. Siapa yang berani mengirimkan teror semacam ini? Apa ada yang sudah mengetahui rahasianya? Bu Soraya merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tak terlihat. Sementara pikirannya mulai kacau balau. Pandangannya kosong, fokusnya buyar sehingga ia tak menyadari kehadiran Zidan yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu memperhatikannya dengan penuh tanda tanya. Zidan memicingkan mata, heran melihat ibunya yang tampak terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Dengan membunyikan jempol dan telunjuknya sebagai isyarat, barulah Bu Soraya tersadar dan terlonjak kaget. Ia buru-buru bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun Zidan tidak begitu mudah percaya. Mengenal karakter ibunya yang licik, ia langsung membuka suara dengan nada peringatan. Zidan mengingatkan bahwa jika ibunya itu nekat mengganggu Salaha lagi, maka ia sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikan semuanya. Ucapan Zidan membuat Bu Soraya salah tingkah. Tatapan matanya berubah panik, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah. Kini ia sadar betul bahwa tindakannya selama ini mulai menarik perhatian orang-orang yang tak akan tinggal diam. Malam itu, langkah Bu Soraya terdengar cepat dan tergesa-gesa. Di tengah sunyi sebuah taman yang hanya diterangi lampu-lampu redup. Di belakangnya, Bu Yanti berjalan mengikuti dengan wajah tegang. Sementara Bu Soraya menggenggam erat kertas berisi ancaman yang membuatnya tak tenang sejak tadi siang. Matanya sesekali melirik ke sekeliling, seolah sedang menunggu seseorang yang mungkin saja akan muncul. Tak jauh dari sana, Nando dan Dani mengawasi dari dalam mobil yang terparkir di sudut gelap taman. Dengan penuh waspada, Dani menyampaikan kecurigaannya bahwa orang seperti Bu Soraya pasti menyimpan banyak sekali rahasia gelap yang belum terungkap. Nando mengangguk setuju sambil memperhatikan setiap gerak-gerik Bu Soraya dengan seksama. Mereka berdua tetap bersabar menunggu momen yang tepat untuk melancarkan rencana selanjutnya. Memastikan semua langkah mereka tepat sasaran demi membongkar kejahatan yang selama ini disembunyikan. Di tempat lain, Zahwa masih terus menyusun rencana liciknya untuk merebut hati Bara. Ambisinya tak mengenal batas, bahkan ia rela menyebarkan rumor kejam tentang Saras yang pernah menikah dan kini menyandang status janda. Zahwa yakin bahwa hal itu bisa membuat Bara menjauh dari Saras. Namun sayangnya, rencananya itu tak berjalan mulus. Meski berita tersebut cepat menyebar dan membuat Saras menjadi bahan gunjingan di kampus, Bara sama sekali tak goyah. Ia tetap setia mendampingi Saras, membuktikan bahwa cinta dan keyakinannya jauh lebih kuat daripada omongan orang.